97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang saudara Mandanga. Untuk mengawali perjumpaan kita siang hari dalam Warta Berita Minang, kami sampaikan sari berita utama. Badan Pendapatan Daerah Bapenda mulai menertibkan administrasi pajak kendaraan bermotor PKB. Kemenak Kota Padang Panjang memastikan saldo layanan administrasi diberikan secara gratis. Buletin Berita Minangko selengkapnya dibacakan oleh Irvi Anissa. Badan Pendapatan Daerah Bapenda mulai menertibkan administrasi pajak kendaraan bermotor atau PKB kepada 2.748 unit kendaraan dinas operasional dan digunakan oleh ASN pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mulai menertibkan kendaraan milik aparatur sipil negara atau ASN yang masih menunggak pajak kendaraan bermotor atau PKB, di mana sebanyak 2.748 unit kendaraan tercatat alih memenuhi kewajiban pajak yang menjadi sasaran pemasangan stiker peringatan. Kepala Bidang Pengendalian Evaluasi Pendapatan Daerah Bapenda Pasaman Barat Nursanti Manjalehan melalui aplikasi Tasabui kendaraan memiliki tunggakan dapat langsung teridentifikasi, sehingga petugas dapat memberikan stiker sebagai pengingat kepada pemilik kendaraan. Pengecekan kendaraan bermotor pada hari ini dilakukan sebagai tahap awal, yaitu kepada ASN yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan ASN tersebut, maka dilakukan pengecekan berupa nanti kita mengecek melalui aplikasi Sidatu. Nanti di aplikasi Sidatu ini akan kelihatan apakah kendaraan tersebut ada tunggakan atau tidak. Bagi kendaraan yang memiliki tunggakan akan kita lakukan pemasangan stiker. Pemasangan stiker ini adalah hanya untuk mengingatkan ASN yang telah memiliki kendaraan, yang memiliki tunggakan atas kendaraan. Tidak ada maksud apa-apa ataupun memberikan intimidasi. Murni ini adalah sosialisasi untuk mengingatkan agar ASN yang memiliki tunggakan tersebut segera melakukan pembayaran pajak. Sebagaimana diketahui berdasarkan data Bapenda Pasaman Barat per 18 Juni 2026, terdapat 2.748 unit kendaraan milik ASN yang menunggak pajak dari total 5.606 unit kendaraan yang terdaftar Atenamu ASN di Kabupaten Pasaman Barat. Melalui langkah itu, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berharap kesadaran ASN dalam membayar pajak kendaraan semakin meningkat, sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pemkab Agam mendaftar daerah blank spot ke aplikasi Signal Pemerintah Komunikasi dan Digital Kemkom Digi dalam mengatasi daerah tanpa jaringan telepon maupun internet di daerah itu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Agam Roza Syafdevianti di Lubuk Basong mengatakan, Diskominfo Agam mendaftar daerah blank spot atau suatu wilayah atau titik area tertentu dan sama sekali tidak tersentuh atau terjangkau sinyal komunikasi elo untuk layanan jaringan telepon maupun akses internet. Roza mengakui Allah 8 BTS yang dibangun di daerah blank spot melalui program Desa Digital Pemprov Sumbar dan dukungan dari anggota DPR RI. Saudara Padanga, Kemenak Kota Padang Panjang memastikan saldo layanan administrasi diberikan gratis, kecuali untuk layanan yang alah diatur undang-undang seperti nikah di luar kantor. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
Kemenak Kota Padang Panjang menegaskan seluruh layanan administrasi kepada masyarakat diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya atau Rp0. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang Muklis M menyampaikan bahwa kebijakan pelayanan Rp0 diberlakukan untuk semua jenis layanan di lingkungan Kemenak Kota Padang Panjang. Layanan tersebut mencakup legalisir ijazah, penerbitan surat keterangan, layanan bimbingan nikah hingga konsultasi haji serta umroh. Pengecualian berlaku untuk layanan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah layanan nikah di luar kantor dan tetap dikenakan biaya sesuai ketentuan. Muklis M menjelaskan prinsip layanan gratis bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keagamaan. Selain itu, kebijakan tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya praktek pungutan liar di lingkungan kantor. Dirinya menghimbau masyarakat agar tidak memberikan uang dalam bentuk apapun kepada petugas. Bahwa seluruh pelayanan yang ada di Kementerian Agama ya itu semuanya Rp0, tidak membayar, kecuali ada aturan-aturan yang mengatur tentang itu. Salah satunya adalah nikah yang dilaksanakan di luar kantor KUA. Selebihnya kita di Kementerian Agama Kota Padang Panjang itu Rp0, tidak membayar. Kakan Kemenak juga meminta masyarakat segera melapor melalui meja informasi atau nomor kontak resmi apabila menemukan adanya oknum yang meminta imbalan. Muklis M memastikan seluruh ASN di lingkungan Kemenak Kota Padang Panjang telah diberikan arahan untuk memberikan pelayanan jo ikhlas, profesional serta bertanggung jawab. Jo diterapkannya layanan Rp0 ko. Muklis M berharap kepercayaan publik terhadap institusi keagamaan semakin meningkat serta pelayanan publik dapat berjalan sesuai jo aturan dan berlaku. Nofri melaporkan. Pemerintah Kabupaten Solo menegaskan bahwa sisa labih perhitungan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025 bukan merupakan kerugian negara, bukan dana yang akan hilang, dan bukan pula indikasi kebocoran anggaran. Seluruh dana tersebut tercatat secara resmi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah, berada dalam penguasaan kas daerah serta telah diaudit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegasan itu disampaikan pemerintah Kabupaten Solo sebagai klarifikasi atas sejumlah pemberitaan dan berkembang terkait besaran SILPA tahun anggaran 2025, sehingga masyarakat memperoleh informasi dan utuh dan berdasarkan data dan dapat dipertanggungjawabkan. Banyak kasus eksploitasi seksual saat Iko yang berawal dari membangun kedekatan atau grooming maupun melalui aplikasi kencan, hingga akhirnya menjerat korban dengan pemerasan dari foto privasi atau dengan cara-cara lainnya. Berikut laporan Nur Afni Susilawati. Maningkeknya pakaronan malibaikan eksploitasi seksual jo panyahlegonan anak di bawah umur sarato remaja dengan metode nan semakin beragam menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Merespon fenomena ko, Kejaksaan Kabupaten Padang Panjang alah aktif meluncurkan program edukasi ke sekolah-sekolah guna membentengi generasi muda dari ancaman predator seksual. Strategi pencegahan ko dibahas secara mendalam oleh tim Jaksa Kejaksaan Negeri Padang Panjang selaku narasumber dalam program dialog interaktif Jaksa Menyapa di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Banyak terjadi kasus biasanya diawali oleh pacaran dulu kan. Pacaran dulu, dibujuk, diiming atau dibuat nyaman, ditraktir apa sehingga nyaman, nanti dimintalah foto-foto yang berbau privasi tadi. Selain faktor kecanggihan teknologi, ruang pribadi indak dipantau de orang tua menciptakan peluang yang signifikan untuk kejahatanku, terutama dipicu kebiasaan remaja untuk mengunci diri di kamarnya jo perangkatnya. Secara psikologis, para pelaku umumnya mengincar remaja nan rawan atau nan menderita tangki cinta kosong. Di kurangnya hubungan laki, rasa sayang jo perhatian di rumah. Untuk menegah masalah Iko indah menyebar lebih jauh, Kejaksaan Negeri Padang Panjang memperkuat inisiatif Jaksa Masuk Sekolah atau JMS. Program ko bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum bahwa eksploitasi seksual adalah kejahatan barek. Melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang tindak pidana kejahatan seksual, Kejaksaan menjelaskan pelakunya dapat dijerat hukum pidana maksimal 8 tahun penjara. Pertama itu hak pendampingan, hak untuk mendapatkan pendampingan. Oh, hak untuk mendapatkan pendampingan. Iya. Ini dari baik itu pekerja sosial di dinas sosial tersebut, itu yang pertama kali sebelum melaporkan bisa. Iya.
itu hak untuk dapat berkonsultasi dengan psikolog maupun psikiater, dan juga hak untuk mendapatkan restitusi. Tanggung jawab nanti kita dapat memintakan kepada pelaku, jaksa dapat merampas harta kekayaannya nanti dilelang. Nah, hasil lelang itu nanti kita pergunakan untuk pemulihan korban tersebut. Nah, seperti itu prosesnya. Jadi dari hulu sampai hilir sudah diatur oleh Undang-Undang TPKS. Aparat penegak hukum mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa mencari mengusut pelaku kejahatan adalah tugas negara, bukan beban dan harus ditanggung oleh korban. Karena itu, keberanian keluarga korban untuk bersuara menjadi langkah pertama dan paling krusial dalam memutus lingkaran setan eksploitasi seksual di masyarakat. Nur Afni Susilawati melaporkan. Pemerintah Kabupaten Agam mengalokasikan dana sebesar 1,6 miliar rupiah untuk mitigasi bencana dan cadangan pangan sebanyak 120 ton bareh yang dimanfaatkan ketika daerah tersebut terkena bencana alam. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Agam Roswade Swira mengatakan dana 1,6 miliar rupiah itu berasal dari transfer ke daerah atau TKD pada 2026. Rosa menambahkan bareh 120 ton tersebut akan disimpan di Perum Bulog untuk cadangan bareh yang dimanfaatkan ketika daerah tersebut terkena bencana alam maupun kelangkaan bareh. Nusa Padanga, Putra Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan resmi pimpin Kesatuan Strategis Makodim 030 Ampe Agam. Berikut laporan Joni Marbeta. Kalau sudah ikhlas, sehingga kita sudah terbuka hati, tidak berat untuk melaksanakan tugas tersebut. Putra Daerah Kenegarian Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Letkol Infantri Viko Hendrika Sandro SIP MSI resmi menjabat sebagai Komandan Kodim 030 Ampe Agam menggantian Letkol Infantri Slamet Dwi Santoso SIP yang dilakukan pada 3 Balai Juli 2026. Prosesi penyambutan ditandui jo tradisi perang-pora, pemberian buket bunga dan juga mengaluangan selempang songket. Saratu ramah tamah bersama prajurit dan keluarga besar Makodim 030 Ampe Agam di Gedung Manunggal 1883 Makodim 030 Ampe Agam. Alumnus Akademi Militer Veteran 2006 dari Kecabangan Infantri ko memiliki perjalanan hidup dan menginspirasi, berasal dari keluarga sederhana dan tumbuh sebagai anak yatim. Letkol Infantri Viko Hendrika Sandro SIP MSI dulunya pernah bekerja sebagai office boy OB dan juga karir musaji sebelum berhasil mewujudkan cita-citanya menjadi perwira TNI Angkatan Darat. Sebelum dipercaya memimpin Makodim 030 Ampe Agam, dirinya pernah menjabat sebagai Komandan Batalion Infanteri TP 8 Ampe Kesatria Bakti Yuda Patang Ari Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Dalam menjalankan tugasnya, dirinya mendapat dukungan penuh dari sang istri dan merupakan dokter ahli gizi TNI Angkatan Laut serta mempunyai 3 orang anak. Dalam sambutan perdananya sebagai Dandim 030 Ampe Agam, Letkol Infantri Viko Hendrika Sandro SIP MSI menegaskan bahwa keberhasilan satuan indak ditentukan di seorang komandan semata walaupun berpindah posisi berganti, melainkan di kekompakan seluruh prajurit dalam menjalankan tugas termasuk peran serta Babinsa. Dirinya meminta seluruh anggota bekerja jauh hati, ikhlas dan terbuka, menunjukkan profesionalisme, disiplin serta memahami tugas pokok masing-masing, secara khususnya para bintara pembina desa Babinsa diharapkan tarikh menjadi ujung tombak TNI dalam membangun kedekatan jo masyarakat dan ado di daerahku, termasuk di Kota Bukit Tinggi serta Kabupaten Agam dan menjadi wilayah kerajonnya. Ujung tombaknya adalah Kodim yang paling terdepan adalah Babinsa yang hebat, mempunyai multi talent, punya kemampuan yang luar biasa. Pergantian pimpinan akan sering terjadi. Kodim ini akan terus tetap ada. Kalau sudah ikhlas, sehingga kita sudah terbuka hati, tidak berat untuk melaksanakan tugas tersebut. Jelas ya? Setelah adanya ikhlas, kemudian kita pahami tugas masing-masing. Kita harus profesional di bidang tugas kita masing-masing. Saya minta ini dulu, artinya pahami tugas pokok, apa tugas yang harus kita laksanakan, dengan betul-betul paham, profesional, ahli di bidangnya. Ya, kalau memang merasa masih kurang, belajar dan bertanya. Yakinkan bahwa tugas yang akan kita laksanakan itu bukan hal-hal yang biasa. Ya, kalau kita menganggap bahwa itu sudah hal yang biasa, kita meremehkan. Hal biasa ini sudah sering kita laksanakan. Jadi anggap itu hal-hal yang lalu, sehingga tugas kedepannya itu saya laksanakan dengan baik. Setelah kita profesional, habis itu kita juga harus disiplin dengan target
disiplin dengan waktu, disiplin dengan aturan. Sehingga kita terkunci dengan itu. Sehingga kalau kita sudah profesional, pertama kita harus ikhlas, habis itu kita tahu dengan tugas kita dan harus ada batasan dengan disiplin. Kemampuan membangun komunikasi yang luas, bekerja sesuai target, serta menyelesaikan tugas tapi waktu menjadi kunci keberhasilan dalam setiap pengabdian kepada bangsa dan negara dengan kerajo kare, disiplin dan ketekunan, dan juga setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk mengukir prestasi serta mengabdi kepada negara dan ado saat ko. Jadi berbeta mengaban untuk berita Raminang pada siang hari ko. Mempercapai pemulihan fasilitas publik terdampak banjir bandang, Bupati Tanah Datar melakukan koordinasi langsung ke Kementerian Dalam Negeri guna mematangkan sistem pendanaan daerah. Berikut laporan Irsyad. Bupati Tanah Datar Eka Putra melakukan koordinasi langsung jo jajaran Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri di Jakarta. Pertemuan tatap muka bersama staf khusus Mendagri itu difokuskan untuk membahas langkah percepatan rehabilitasi jo rekonstruksi infrastruktur pasca bencana di Kabupaten Tanah Datar. Bupati menjelaskan bahwa salah satu strategi yang diupayakan pemerintah daerah adalah pemanfaatan optimal instrumen transfer ke daerah atau TKD sebagai sumber pendanaan. Sesuai arahan dari pemerintah pusat, pihak kabupaten kini tengah mempersiapkan berkas pengajuan rencana induk atau renduk yang menjadi syarat pelaksanaan perbaikan fisik. Eka Putra memaparkan bahwa bencana banjir bandang susulan dan melanda 7 kecamatan di wilayahnya telah menimbulkan dampak kerusakan dan masif pada berbagai fasilitas umum. Oleh sebab itu, usulan titik perbaikan baru itu langsung diintegrasikan ke dalam sistem renduk dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas Nasional. Dirinya menyampaikan bahwa jalinan komunikasi intensif di pusatko sangat krusial agar proses pembangunan kembali di lapangan dapat berjalan lebih cepat, efisien, serta tepat sasaran. Kita Menteri Dalam Negeri bersama staf khusus Pak Menteri melaporkan perkembangan bencana banjir bandang di Sumatera Barat dan Tanah Datar khususnya. Banjir bandang susulan yang 7 kecamatan kita masukkan ke sistem renduk di Ketua Satgas yang mana Pak Menteri Dalam Negeri langsung. Mohon doa masyarakat Tanah Datar semoga pembangunan pasca bencana tetap berjalan sesuai usulan-usulan kita. Bupati Tanah Datar Eka Putra juga mengajak seluruh elemen masyarakat di daerah Luhak Nantuo untuk bersama-sama magian dukungan doa agar seluruh proses usulan berjalan lancar. Irsyad melaporkan. Saudara padangnya, sekian berita daerah Babasa Minang untuk siang hari di edisi Selasa 4 Juli 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan salam siang.